Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Riri Simarmata. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 13 Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253091479. Pada kesempatan hari ini, Kamis pada tanggal 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Negeri 13 Tua Pejat dengan materi perempuan dan laki-laki saling menghargai kelas 5 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Lencang depan, gerak. Eka gerak. Silakan masuk. Sudah Bu. Silakan masuk. Geser gimana? Oke. Geser. Sedang. Masuk. Kita sedang. Kita sedang. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah sarapan apa? Iya, Betsy, sarapan apa tadi? Ayam kecap. Ada lagi yang lain? Apa, Bang? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Sarapan itu penting untuk kesehatan serta kekuatan bagi tubuh kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Ada yang bisa bawakan doa? Ayo, ada yang bisa bawakan doa? Ya, semua ambil sikap berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu karena kami boleh berhimpun untuk belajar bersama. Bukalah hati, budi dan pikiran kami agar kami menjadi manusia yang baik. Untuk mengholak Tuhan kami, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Nak sudah membawakan doa di pagi hari ini. Sebelum kita lanjut pelajaran kita bernyanyi dulu Indonesia Raya. Mengapa kita harus bernyanyi Indonesia Raya? Karena kita adalah rakyat Indonesia. Kita cinta tanah air Indonesia. Kita bernyanyi dulu ya. Semuanya berdiri. Yuk, berdiri. Sanalah aku berdiri jadi pandu arahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu di bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semangat sekali anak-anak Ibu hari ini. Kita lanjut lagu kita itu ada lagu dan gerak.
Sama-sama mengikuti geraknya ya. Ini salah satu senam juga ini, bergerak. Ayo. Dua kawan apakah hehe jumpa lagi, saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Kanan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan senyum manis padamu, senyum misioner. Dua kawan apa kabar, hehe jumpa lagi, saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri, hore jumpa lagi. Yo, goyang di tengah. Semangat ya. Dua kawan apa kabar, hehe jumpa lagi, ku bersenyum manis padamu, senyum misioner. Dua kawan apa kabar, hehe jumpa lagi, saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Kanan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri, hore jumpa lagi. Hore. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Ya, semua semangat ya. Ya, silakan duduk. Ya, semua semangat ya. Ibu absen dulu ya. Yang hadir katakan hadir. Ya. Antri, Hadir Bu. Antri, Hadir Bu. Maria, Hadir Bu. Betsy, Kelvin, Hadir Bu. Karom, Hadir Bu. Resti, Hadir Bu. Nori, Hadir Bu. Prizi, Hadir Bu. Erlan, Hadir Bu. Jessie, Geisha. Hadir Bu. Sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke judul kita yang baru, ada yang masih ingat tidak pelajaran kita yang minggu lalu itu apa? Bu, Apa, Bang? judulnya kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Iya. Minggu lalu itu kita mempelajari tentang kesederajatan. Pelajaran kita yang minggu lalu itu apa? Bu, Apa, Bang? judulnya kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Iya. Minggu lalu itu kita mempelajari tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Kita bahas dulu sedikit ya pelajaran kita minggu lalu itu. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru ini. Jadi, kira-kira mengapa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi Tuhan? Ayo, mengapa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia? Bu, Apa, Kelvin? karena manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri, harus memerlukan teman, sahabat, dan pendamping untuk hidup bersama serta saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Nah, coba dulu kita pikirkan. Seandainya saya tidak punya teman, apa yang terjadi? Seandainya hanya laki-laki yang ada di dunia ini, lengkapkah rasanya? Jadi semuanya itu saling melengkapi.
dan bagi manusia? Ya, tadi yang dikatakan teman kita Kelvin itu bagus sekali. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah artinya Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Apa Nori? Tulang rusuk melindungi organ penting seperti jantung dan paru-paru yang melambangkan bahwa perempuan hadir untuk dikasihi dan melindungi, bukan untuk direndahkan. Ya, ya, Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk. Tulang rusuk kita berada di sini kan? Dia dekat di organ tubuh apa? Di organ tubuh hati dan paru-paru. Berdekatan kan? Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain? Artinya Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Jadi harus sama-sama saling menolong. Ya kan? Yang ketiga, apa perbedaan kejiwaan laki-laki dengan perempuan? Apa, Bang? Laki-laki lebih menyendiri untuk berpikir dan menyenangkan diri. Perempuan lebih suka berbagi dan bercerita untuk meringankan perasaan. Ya, ada lagi yang lain? Bagus, Pak. Yang lain ada lagi? Apa, Je? Sedangkan perempuan lewat kata dan perasaan. Perempuan lewat kata dan perasaan. Ya, betul sekali. Ya, semua jawaban anak-anak ibu betul sekali. Kejiwaan laki-laki dengan perempuan berbeda. Laki-laki dia lebih ke egoisnya, perbuatannya langsung bertindak. Sedangkan perempuan dia lebih ke perasaan, berpikir dulu, lebih banyak bicara perempuan. Kalau laki-laki langsung berbuat, bertindak. Betul sekali, Bang. Itu ya, Nak. Ya, itulah perbedaan kejiwaan laki-laki dengan perempuan. Ya, kita lanjut lagi mengenai tentang judul kita hari ini, bahwa perempuan dan laki-laki adalah saling melengkapi. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami lawan jenis. Lawan jenis laki-laki antara perempuan itu sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi, bersyukur atas lawan jenis sebagai partner, santun terhadap lawan jenis, dan saling menghormati. Jadi tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini agar kita semua dapat saling menghargai, saling menghormati, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada sebuah video, tolong nanti diperhatikan videonya. Ibu akan memberikan nanti lembar kerjanya yang sudah Ibu bagikan tadi itu LKPD 1 ya. Untuk menjawab itu ada dari kisah video itu. Ya. Ayo kita lihat videonya sama-sama, diperhatikan dan baca soalnya. Baca soalnya dalam hatimu ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sebelah sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, nanti dia tugas yang pertama berdiskusi dan tugas yang kedua berdiskusi. Kalian diskusikanlah nanti apa jawabannya. Sama-sama kita lihat videonya ya. Saling menghargai.
Ada apa Tuan? Singkirkan pengemis itu. Mengganggu pemandangan saya. Baik. Hei pengemis, jangan duduk di sini. Cepat cari tempat lain saja. Tuan, semuanya sudah beres. Saya sudah mengusir pengemis yang ada di depan itu. Nah, bagus. Dia kan hanya duduk di situ, tidak mengganggu kan? Dengar, pengemis itu kotor dan bau. Apalagi dia duduk di depan rumah kita. Ayah, Sudahlah, jangan banyak bicara. Hari ini aku ada janji dengan siapa saja. Janji dengan orang. Aku akan pergi setelah makan. Kalau bicara jangan keras-keras di depan istriku. Kau ini bodoh sekali sih. Baik Tuan, saya tidak akan mengulanginya. Cepat, kau usir dia sekarang. Ayo cepat, pergi dari sini, cepat. Bapak pasti lapar. Ini ada sedikit makanan. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih. Sedikit, pelan sedikit. Aku tidak bisa mengejarmu. Kau masih tidak mengerti juga ya? Pergi. Kau ini merusak pemandangan. Kau tahu kan? Banyak orang penting yang datang kemari. Ayo cepat pergi. Pak Wang, Apa? kata guru tidak apa-apa. Apa? Guru bilang mereka memang tidak punya uang, tapi mereka tidak berbahaya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Pak Wang, guru bilang jika punya keranjang besar, kita bisa membawa banyak sayuran. Maksudnya? Toleransi adalah yang diperlukan oleh orang yang terhormat. Apa? Bukan begitu. Hanya saja jangan setega itu. Sudahlah, pergi kalian. Ayo pergi. Aduh. Cepat pergi. Maling! Ada maling! Siapa kau? Berani masuk kemari. Tuan, saya sudah menangkap malingnya. Kakak, Titi, apa kalian kenal dengan pengemis itu? Ibu Wang, hari itu pertama kali kami bertemu dengannya. Aku tidak ingat kalau pernah bertemu sebelumnya. Baguslah, dia sudah bantu kita menangkap pencurinya. Kalau tidak, pasti semuanya berantakan. Tapi sekarang, dia hilang entah kemana. Sampai belum sempat mengucapkan terima Aku kasih. tahu dia orang yang baik dan aku benar. Suamiku, kau selalu berpikiran sempit. Iya, waktu itu aku salah sangka. Maaf. Pak Wang, waktu itu aku tidak seharusnya bilang kalau Anda orang yang kejam. Maaf ya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toleransi membawa rasa hormat. Kita harus menghargai satu sama lain. Dengan begitu, baru bisa punya teman di mana saja. Ayah dengarkan apa kata guru. Pak Wang, Bu Wang, teh ini baru diseduh. Silakan diminum. Terima kasih, Terima Tata. kasih. Pak Wang, setelah kejadian ini tadi, Pak Wang jangan lagi berpikiran sempit ya. Iya, aku tidak akan seperti itu lagi. Oke, video singkatnya sudah selesai. Coba lihat lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Ayo, sudah dilihat? Waktu kalian Ibu kasih 5 menit untuk mengerjakannya. Ya. Ayo, itu hanya ada 5 soal. 1 menit 1 soal. Ayo,
Semuanya itu tentang video yang ditonton tadi. Berdiskusi sayang, berdiskusi. Ayo, satukan jawaban kalian. Ayo, berdiskusi. Nanti satu kertas jawabannya dikumpul sama ibu berkelompok. Buat nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, berdiskusi. Ayo, tanya sama temannya, bagaimana tadi menurutmu? Yang nomor 1, ketuanya mengatur anggota, sekretaris menulis. Ayo, berdiskusi. Ibu, bikin nama kelompoknya. Iya, buat nama kelompoknya ya. Sini, Bu. Iya. Ini Buat jawabannya di bawah saja. Buat nama kelompoknya, berdiskusi sayang, berdiskusi. Kasih tahu jawabanmu sama temanmu, menurutku seperti ini. Kalau sudah bisa dikumpul ya, satu lembar saja perwakilan per kelompok, tidak usah dikumpul semua. Satu lembar kumpulkan ke sini, buat kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Ada lagi? Ya. Kelompok 2. Oke, baik. Ya, tadi sudah sama-sama kita lihat videonya itu ya. Ada seorang pengemis kan? Pengemis. Nah, pertanyaannya tadi di sini di LKPD yang pertama ini, pertanyaan nomor 1, menurutmu apa arti bertoleransi? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Apa Nori? Keras ya nak? hargai dan menghormati. Ya, menghargai dan menghormati. Apalagi bertoleransi. Apalagi? Apa Bang? Elvin? Tidak membeda-bedakan agama orang lain. Betul sekali. Tidak membedakan agama orang lain. Ada lagi? Ayo. Kita tampung jawabannya semua. Tidak menghina agama orang lain. Tidak menghina agama orang lain. Betul sekali. Ada lagi? Angkat tangan. Bertoleransi. Apa itu toleransi? Tadi yang dikatakan temannya sudah betul. Ya, jadi kita sesama manusia harus bertoleransi. Ya, harus saling menghargai. Tidak mengejek teman. Tidak membuli teman. Ya, itulah arti bertoleransi. Tidak membeda-bedakan teman. Si Anu jelek, si Anu cantik, si Anu agamanya ini, si B agamanya ini. Ya, tidak membeda-bedakannya karena kita semua sama. Pada hari ini pelajaran kita, model pembelajaran kita itu adalah model pembelajaran PBL yang bahasa Inggrisnya problem based learning. Ya, artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita banyak mengalami masalah, iya kan? Baik itu masalah tentang agama, tentang suku yang berbeda-beda. Di sini ada suku apa saja? Mentawai, Nias, Batak, Minang, Papua, ya ada. Betul, Jawa, ya. Banyak sekali kita temukan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari masalah itu kita mencari jalan keluarnya, solusinya apa? Ya kan? Nah, coba dulu lihat kitab suci. Ada yang bawa kitab suci? Buka dulu kitab suci Hakim 4 ayat 4 sampai 9 tentang Deborah dan Barak. Hakim 4 ayat 4 sampai 9. Kita sama-sama membacakan
Yang ayat ganjil laki-laki, ayat genap perempuan. Ya. Yang ayat genap laki-laki, ganjil perempuan. Berarti yang genap dulu ya, laki-laki dulu ya. Ayo, laki-laki semua. 1, 2, ya. Pada waktu itu, seorang Tabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Perempuan, dia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ya, itu bacaan dari kitab Hakim 4 ayat 4 sampai 9. Ada LKPD yang sudah Ibu berikan. LKPD yang kedua, itu berhubungan dengan Injil kitab suci dari kitab Hakim 4 ayat 4 sampai 9. Maka kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mendiskusikannya. Apa kira-kira jawabannya? Ya, di LKPD yang kedua yang sudah Ibu berikan. Ayo, saling berdiskusi. Ayo, jawabannya. Di LKPD yang kedua, tulis namanya ya, Dian ya, nama kelompoknya ya. Nanti kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya ke depan ya. Sudah? Oke, ya. Nanti satunya, silakan kumpul. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Sebelum kita memulai hasil diskusi, kita semua berdiri dulu. Ayo, sambil nyanyi ya. Ayo kawan semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah, bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Mundur 2 langkah, bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan. Oke, silakan dulu. Kelompok 1, kita sama-sama mendengarkan hasil diskusi mereka ya. Kami kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Berikut nama-nama dari kelompok 1: Maria, Kelvin, Betsy, dan Andri. Soal nomor 1, menurutmu apa arti toleransi? Yang kami hasil diskusi kami yaitu saling menghargai. Nomor 1, bagaimana Deborah menanggapi perintah Tuhan? Ketika Tuhan memberi perintah untuk memanggil Barak dan menyampaikan bahwa dia harus memimpin perang melawan Sisera, Deborah tidak ragu, dia kuat dan percaya kepada Tuhan. Nomor 2, apa yang Deborah katakan ketika Barak mengetahui Deborah turun maju melawan Sisera? Tunjukkan ayat yang menyatakan hal itu. Ayat yang ke-9. Nomor 3, teladan apa yang patut kita contoh dari kisah Deborah dan Barak? Ketaatan kepada Tuhan, keberanian dalam iman, kerjasama dan saling melengkapi, kerendahan hati. Nomor 4, apa kisah Deborah dan Barak sudah saling melengkapi? Jelaskan. Sudah saling melengkapi karena Deborah telah membantu Barak. Sekian, terima kasih. Inilah hasil diskusi kami. Ya, sama-sama tepuk tangan dulu. Kita ambil dulu kesimpulan kita hari ini. Semua lihat ke depan. Kesimpulan kita pada hari ini bahwa sikap saling menghargai, kita tidak merasa diri paling benar, mau mendengarkan, memahami, dan memperlakukan orang lain dengan sopan dan adil. Contoh nyatanya apa? Tidak membeda-bedakan fisik. Ya, itu adalah sikap saling menghargai. Betul sekali. Terima kasih anak.
Lalu sopan. Contoh nyatanya sopan. Ayo, siapa yang sudah pernah melakukannya? Erlan, apa contohmu Erlan? Tidak berkata bahasa kotor. Tidak mengucapkan bahasa kotor. Betul sekali anak ya. Ya, oke. Lalu dalam kisah Deborah dan Barak yang tertulis dalam kitab suci Hakim 4 ayat 4 sampai 9 bahwa Deborah adalah seorang perempuan yang menjadi nabi dan pemimpin bagi Israel. Ya. Nah, jadi Deborah menunjukkan sikap keberaniannya. Padahal dia seorang perempuan kan? Dia berani, bijaksana, dan iman yang besar kepada Tuhan. Kita bernyanyi dulu. Ayo nyanyi semua. Oh temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Aku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan mengeluhmu. Oh temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan mengeluhmu. Oh temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ayo, gimana sih kau berdoa? Sebelum berdoa, mari kita bersalin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang baik, terima kasih atas pelajaran hari ini. Kami bersyukur telah menciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai perbedaan kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami, sertai dan sampai ke rumah kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berdiri kita semua. Beri salam. Sampai berjumpa lagi. Ya, silakan. Terima kasih, Mama.